Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Di video ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Kenapa ini kita perlu bahas? Karena banyak orang ini masih menganggap kedua istilah ini adalah suatu yang sama, padahal dua hal ini adalah dua istilah yang berbeda. Meskipun sama-sama mengembangkan sebuah informasi menjadi sebuah knowledge, tapi paradigma ini dan pendekatannya itu berbeda. Sebelum kita membahas teknologi informasi dan sistem informasi, kita akan bahas dulu perbedaan antara data dan informasi. Informasi itu adalah data yang diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Intinya data itu adalah fakta yang mentah, sedangkan informasi adalah data yang diolah untuk membantu pengambilan keputusan. Agar lebih memahami tentang perbedaan antara keduanya, antara data dan informasi, kita berikan dua contoh di sini misalnya. Ini ada data penjualan. Menjual lem itu ada dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Datanya seperti apa? Data produknya, data harganya, kemudian data pembelinya. Tapi ini masih data mentah. Yang beli ini, produk yang dijual ini, dan yang terjual sebanyak ini. Nah, agar data ini bisa membantu pengambilan keputusan, data ini bisa menjadi informasi berharga, maka diolah menjadi informasi. Pengolahannya dapat berubah seperti misalnya produk paling best seller, omset penjualan, customer paling loyal, dan persebaran kota pembeli. Nah, kita tahu produk best seller, kita bisa mengambil keputusan untuk memperbanyak produksi pada produk-produk tertentu. Dengan kita tahu omset penjualan, kita bisa tahu kekuatan perputaran dana untuk strategi. Seperti misalnya strategi pemasaran atau penambahan volume produksi. Kemudian kita tahu customer yang loyal menjadi customer yang paling banyak membeli, yang sering membeli, kita bisa mengambil keputusan seperti misalnya memberikan reward kepada customer tersebut. Dan yang terakhir, ketika kita tahu persebaran kota pembeli, sehingga kita bisa tahu strategi pemasaran yang bisa kita ambil pada peta kota persebaran tersebut. Contoh kedua, ada terdapat kecelakaan kendaraan antara mobil dan motor. Ini adalah sebuah data dan informasi itu ketika dapat kecelakaan kendaraan motor antar mobil, penyebabnya dan disebabkan karena menerobos lampu merah. Dengan tahu penyebabnya, informasi lengkap ini, maka orang akan yang membaca bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukan penerobosan ketika lampu lalu lintas dalam kondisi merah. Jadi intinya data itu adalah data yang mentah yang belum diolah. Sedangkan informasi itu data yang sudah diolah menjadi informasi sehingga pembaca itu bisa melakukan pengambilan keputusan. Untuk itu data dan informasi. Sekarang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi ini adalah suatu cara bersifat teknologi atau cara teknis yang digunakan untuk membantu mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan sebuah data menjadi informasi. Kemudian sistem informasi adalah suatu cara membangun dan menerapkan teknologi informasi yang telah dikembangkan ke dalam sebuah proses bisnis agar sesuai dengan tujuan. Jadi keduanya teknologi informasi itu adalah secara teknis yang bersifat teknologi, sedangkan informasi itu adalah cara untuk membangun atau menggabungkan memanfaatkan teknologi ke dalam sistem yang bisa bermanfaat untuk tujuan organisasi atau tujuan bisnis. Jadi dua hal pendekatan yang berbeda. Agar lebih memahami, kita akan buat sebuah tabel perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Yang pertama, teknologi informasi itu meliputi kegiatan perancangan dan sistem dan implementasi teknologi di dalam sistem informasi. Sedangkan sistem informasi itu meliputi kegiatan untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan sejalan dengan proses tujuan bisnis. Seperti misalnya dari sisi teknologi, kita memanfaatkan teknologi mobile seperti Android untuk sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini adalah sistem informasi yang diterapkan di sekolah ataupun kampus. Nah,
Kalau dari sistem informasi akademik itu benar gak sih teknologi mobile Android ini benar-benar sesuai dengan tujuan bisnis? Benar-benar bisa dijalankan pada sekolah ataupun kampus-kampus? Tragedi dua hal ini pendekatan yang berbeda. Teknologi informasi memanfaatkan teknologinya seperti contohnya teknologi Android, teknologi iOS, dan seterusnya. Sistem informasi itu memastikan bahwa teknologi yang diterapkan itu benar-benar berguna untuk organisasi atau untuk tujuan bisnisnya. Kemudian perbedaan yang kedua, teknologi informasi itu berhubungan dengan hardware dan software. Sedangkan informasi itu gabungan dari bisnis, ekonomi, manajemen, dan ilmu komputer. Teknologi informasi itu pun berkaitan dengan penggunaan komputer, server, database, jaringan. Sedangkan kalau sistem informasi ini harus melihat dari spek bisnis, kemudian kebutuhan dana, dan memanfaatkan ekonomisnya. Manajemen dalam mengelola dan pembuatan sistemnya sehingga benar-benar sistem tersebut itu berguna untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, teknologi informasi itu bertujuan untuk menentukan pengolahan penyimpanan. Penyebaran informasi dalam bentuk komputerisasi digital. Jadi teknik atau cara untuk mengolah informasinya. Sedangkan sistem informasi itulah bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola sistem secara efisien untuk kepentingan bisnis. Jadi kedua hal ini dari sisi tujuan itu sudah berbeda pendekatannya. Kemudian perbedaan yang keempat adalah teknologi informasi itu dituntut untuk memahami logika matematika, algoritma dalam pemrograman komputer. Sedangkan sistem informasi itu dituntut untuk memahami manajemen proyek, manajemen produk, dan manajemen bisnis. Dan kemudian perbedaan yang kelima dari sisi contoh teknologi informasi itu penggunaan logika dalam pencarian. Kita harus menggunakan teknik yang mana karena algoritma dalam pencarian ada beragam cara. Kemudian manajemen data dan penyimpanannya, bagaimana caranya menampilkan data, bagaimana caranya mengubah dan menghapus data, itu gimana caranya. Ini adalah sisi teknologi informasi. Kemudian seperti contoh lain penerapan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kita harus menggunakan algoritma yang mana. Nah, dari sisi teknologi informasinya. Sedangkan dari sisi sistem informasinya, contoh menyusun program kerja agar sistem ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika mulai membangunnya, kemudian mengatur keuangan proyek, ketika sistem ini akan dibangun dan kebutuhan dananya seberapa. Terus manajemen proyek berdasarkan waktu dan biaya, berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian mengukur kualitas produk. Ini tugasnya sistem informasi. Orang sistem informasi harus bisa mengukur kualitas produk. Kemudian melakukan evaluasi proyek atau produk yang dibuat bagus atau enggak, sesuai apa enggak dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, yang kelima, hal tentang perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Dengan kita tahu 5 perbedaan ini, kita jadi semakin paham bahwa kedua hal ini benar-benar sangat berbeda jauh. Pendekatannya berbeda, paradigmanya berbeda. Akan tetapi, teknologi informasi ataupun sistem informasi ini saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan tersendiri. Karena sistem informasi tidak akan bisa berjalan tanpa adanya teknologi, dan teknologi pun tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem. Sepertinya contoh misalkan ada sistem informasi akademik tapi tidak ada servernya, tidak ada jaringannya, tidak ada penggunanya, maka nggak bisa jalan. Demikian pun teknologi ataupun server ataupun jaringan. Jaringannya ada tapi tidak ada sistemnya, ya buat apa? Server itu tidak akan ada kalau nggak ada sistem yang mau dikelola. Setelah kita tahu perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi, sekarang ada hal apa sih bedanya dengan aplikasi? Atau kedua hal ini sama atau jangan-jangan berbeda? Sistem itu adalah kumpulan elemen untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kumpulan elemen contohnya misalkan sistem operasi. Jadi ada elemen-elemen RAM printer, kemudian keyboard, monitor yang dikelola oleh sistem operasi. Contoh lain misalnya sistem informasi akademik. Itu adalah penggabungan antara elemen-elemen seperti sistem absensi, sistem penilaian mahasiswa, sistem KHS,
kartu hasil semester mahasiswa, dan sebagainya. Juga ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi dalam sistem ERP ini ada banyak sistem, seperti misalnya keuangan, sistem produksi, sistem customer relationship, kemudian sistem marketing, dan lain sebagainya. Jadi kalau sistem itu gabungan antara beberapa elemen atau beberapa sistem, sedangkan aplikasi adalah bagian dari sistem yang melakukan tugas yang diinginkan pengguna. Contohnya, aplikasi kalkulator yang sudah fungsinya adalah untuk menghitung, aplikasi Office yang fungsinya untuk kebutuhan Office, mengetik, menyimpan, menjadikan PDF, print, dan sebagainya. Aplikasi Google Drive sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk mengelola data, manajemen file-file, dokumen, dan sebagainya. Kemudian aplikasi absensi untuk melakukan tugas mengabsen mahasiswa ataupun mengabsen karyawan. Sistem itu suatu hal yang lebih luas, sedangkan aplikasi itu bagian dari sistem. Jadi aplikasi ini adalah subsistem dari sebuah sistem yang besar. Agar lebih memahami, jadi salah satu contoh misalnya sistem informasi akademik sekolah. Di dalam sistem informasi akademik terdapat aplikasi data siswa. Pendataan siswa di situ ada insert, update, delete data, data mahasiswa, kemudian aplikasi absen. Melakukan presensi kehadiran mahasiswa atau siswa maupun kehadiran guru. Kemudian aplikasi penilaian yang mendata nilai siswa berdasarkan mata pelajaran. Kemudian aplikasi ujian online, aplikasi data guru, dan lain sebagainya. Jadi sistem itu lebih luas, sedangkan aplikasi lebih kecil atau bagian dari sebuah sistem. Nah, sekarang apa sih peran sistem informasi? Peran sistem informasi itu yang pertama adalah berpartisipasi dalam melakukan tugas-tugas. Kemudian yang kedua, menggabungkan perancangan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem. Dan yang ketiga, mengkoordinasi subsistem-subsistem seperti contoh tadi. Sistem informasi akademik ada subsistemnya, yaitu subsistem absensi, subsistem data siswa, dan sebagainya. Sehingga kepala sekolah itu bisa melihat report dari bagian-bagian tersebut, subsistem-subsistem tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengintegrasikan subsistem-subsistem. Sekarang kita bahas tentang macam-macam teknologi informasi. Dalam teknologi web development ada banyak teknologi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah JavaScript. Ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang berkembang sangat pesat, melahirkan teknologi dalam pembuatan sistem berbasis web maupun berbasis mobile. Memang dulunya JavaScript ini untuk kebutuhan front end sebuah website, akan tetapi JavaScript sekarang sudah bisa mengelola bagian back end atau komunikasi dengan server. Teknologi ini dari JavaScript ini seperti AJAX. AJAX ini dari singkatan Asynchronous JavaScript Annotation XML. Kemudian jQuery, Node.js, Page, Angular, ini adalah perkembangan-kembangan dari teknologi JavaScript yang bisa dimanfaatkan untuk deployment web, untuk membangun sebuah web. Yang kedua adalah teknologi HTML dan CSS. HTML dan CSS ini adalah sebuah teknologi yang berguna untuk membuat front end atau antarmuka website. HTML sampai saat ini sudah masuk ke HTML versi 5, sedangkan CSS itu sampai versi 3. Pengaman CSS ini adalah ada framework khususnya, yaitu akhirnya Bootstrap atau Metro UI. Teknologi yang ketiga adalah framework PHP. Prom ini adalah sebuah kerangka kerja untuk bahasa pemrograman. PHP ini ada banyak framework yang populer seperti contohnya Laravel, Codelintercale, dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk bagian back end atau komunikasi dengan server, yaitu memanfaatkan teknologi framework tersebut. Dan yang keempat adalah teknologi CMS. Yang sudah jadi. Jadi kalau JavaScript, HTML, framework, PHP untuk membangunnya kita harus memahami kode pemrograman. Tapi kalau CMS itu tidak perlu memahami bahasa pemrograman, karena CMS ini sistem yang sudah jadi, tinggal dikelola konten oleh user.
Seperti contohnya CMS, WordPress, Joomla, Moodle. Nah, WordPress, Joomla ini bisa dimanfaatkan untuk basis situs blog pribadi misalnya, atau web portal, bahkan juga bisa dimanfaatkan untuk e-commerce. Kalau model ini adalah CMS untuk e-learning yang sering dan paling banyak dipakai di perguruan tinggi. Yang kelima adalah teknologi web service. Beberapa teknologi web service-nya diantaranya RESTsoft, AWS, Azure adalah program produk dari Microsoft. Itu dari teknologi web development. Sekarang untuk teknologi mobile development ada teknologi bahasa seperti Java dan Kotlin. Ini adalah bahasa untuk membangun Android native atau aplikasi Android. Teknologi yang kedua ini React Native. Creative ini adalah sebuah library besutan Facebook berbasis JavaScript untuk membangun mobile apps. Bisa berbasis Android maupun iOS. Setelah lahirnya React Native, kemudian Google membuat saingannya bernama Flutter. Flutter ini adalah library yang besutan Google. Dia berbasis bahasa Dart. Bahasa pemrograman Dart ini dikembangkan oleh Google untuk membangun mobile apps berbasis Android maupun iOS. Kemudian ada teknologi yang keempat untuk mobile development, yaitu PWA atau Progressive Apps Web. Sebenarnya dia adalah aplikasi web yang memang difokuskan untuk mobile, tetapi mekanisme load time-nya tidak seperti website pada umumnya. PWA ini proses load time-nya lebih cepat karena ada mekanisme-mekanisme yang disusun sehingga ketika diakses kita bisa lebih cepat. Setelah kita bahas teknologi-teknologi dalam web maupun mobile development, nah kita sekarang macam-macam dari sistem informasi. Ada sistem informasi akademik. Dia adalah sistem informasi yang mengelola kebutuhan dan proses bisnis yang ada di sebuah akademik, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi. Kemudian ada sistem informasi keuangan, yang di dalamnya mengelola data uang masuk, uang keluar, mengatur payment untuk gaji, dan untuk yang ini adalah informasi keuangan. Kemudian ada sistem informasi pemasaran, yang di dalamnya ada manajemen produk, bagaimana produk itu dipasarkan secara online, dan manajemen stok. Di dalamnya ketika ada penjualan maka ada stok yang berkurang. Kemudian ada perhitungan, total penjualan, total omset, penghasilan, dan sebagainya. Ini adalah sistem pemasaran. Kemudian yang keempat adalah sistem SDM. Jelas mengelola sumber daya manusia seperti karyawan, guru, dosen, kemudian mengelola kenaikan jabatan yang dikelola oleh sistem informasi. Kemudian yang kelima adalah sistem informasi akuntansi. Dia mengelola neraca, laba rugi, hutang piutang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah informasi manufaktur. Ini sistem yang menampung semua kecuali sistem akademik, yang menampung sistem keuangan, sistem pemasaran, sistem SDM, akuntansi manufaktur, itu dalam semua ERP. Jadi ada sebuah sistem namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Ini adalah sebuah sistem yang diterapkan untuk perusahaan dalam mengelola perusahaannya, karena di perusahaan ini cukup kompleks. Ada karyawan, ada keuangan, ada pemasaran, ada pengolahan SDM, ada akuntansi, ada akuntansi manufaktur, dan ERP ini biasanya diterapkan pada perusahaan besar seperti misalnya Mitsubishi, BMW, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa simpulkan dari pembahasan tadi teknologi informasi itu adalah tentang bagaimana teknik agar sistem informasi itu dapat bekerja, sedangkan sistem informasi itu adalah tentang bagaimana manajemen dalam sebuah sistem dan dapat digunakan untuk tujuan bisnis atau tujuan organisasi. Kemudian aplikasi ini adalah sebuah perangkat lunak untuk menjelaskan tugas tertentu yang lebih spesifik, dan aplikasi ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi. Demikian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.